Jika anak suka pukul kepala, itu kita harus gimana ya? Dok, terus suplemennya apa yang perlu diberikan pada anak ya dok, sedangkan di terapi tumbuh kembang tidak diberikan. Ini untuk ibu, untuk anak yang suka pukul kepala, lihat-lihat pukulnya, Bu. Dia pukulnya itu dengan pelan-pelan atau keras sekali. Nah, itu Dokter Ali tahu bahwa itu ada. Jadi sepertinya anak ini harus ibu kasih enzim. Itu kalau saya ngomong itu kayaknya saya nggak yang lebih qualified untuk ngomong ini Dokter Ali. Anaka, tolong mungkin ibu ini ditanya nomor teleponnya. Nanti dikasih nomor teleponnya Dokter Ali untuk bisa konsultasi sama Dokter Ali mengenai suplemen. Sudah, Bu Migwi. Sudah ya? Oke. Sudah tak private, sudah tak tanyain, sudah tak kasih WA, sudah. Oke. Ya. Oke, iya ya. Lanjut. Oh, saya nggak tahu kok Dokter Ali ikut di sini. Oke, terus. Aku memata-mataimu. Oh. Kayaknya nggak ada lagi yang bertanya ya, Aneka. Ya Bu, ini saya scroll chatnya Bu. Oh, ini ada Bu Faisya. Bagaimana cara mendisiplinkan anak tapi si anak belum paham terhadap perintah kita? Kemampuan dalam pemahaman belum ada. Nah, itu Ibu harus belajar gambar ini dulu. Ini Bu. Jadi kalau visual itu anak itu lebih gampang. Pertama, Ibu lihat pada waktu dia mungkin makan ini, Ibu di foto, habis itu pada next makan lagi, Ibu lihat kan. Jadi foto ini sama dengan ini. Mungkin anak kita mengingat Kevin makan. Nah, jadi lama-kelamaan dia tahu pada waktu Kevin makan. Nah, setelah itu Ibu bisa memakai foto itu mungkin sebelum makan, kita memberitahu Kevin makan. Nah, setelah itu kita lakukan kegiatan itu. Jadi anak membuat hubungan antara foto dan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, tetapi sebelum itu kan saya ngomong pada waktu makan, berikanlah foto itu. Jadi dia bisa tahu, oh ini aku lagi makan, aku juga melakukan makan. Tapi kita harus mengulang-ulang, jangan cuma satu kali. Mungkin kita harus, Kevin makan nasi. Mungkin yang kita mau tekankan itu makannya. Makan nasi. Nah, makan buah. Nah, kalau bicara mungkin nggak boleh cepat-cepat, yaitu dengan seperti itu, dengan kecepatan yang lambat, terus penekanan pada tiap kata. Nah, terus anaknya setiap suapan mungkin kita ngomong makan nasi. Jadi kita itu punya banyak waktu kok untuk ngomong ke anak. Jadi kalau kita mungkin bayangkan aja, kalau kita ngomong ke anak pada waktu kita melakukan sesuatu ke anak, itu kita menabung kosakata. Walaupun anak kita mungkin belum bisa saat ini. Tapi kalau dia mendengar itu terus-menerus, lama-kelamaan dia familiar dengan suara itu. Dan pada waktu nanti dia bisa ngomong, dia akan dengan cepat untuk mengeluarkan kata-kata itu. Kalau dia tidak punya problem di oral motor planning. Tapi ya nggak ada salahnya toh. Kita kan nggak tahu, mamanya anak kita punya problem oral motor planning atau enggak. Ya udah, kita tabung aja, kita ngomong terus pada waktu anak saya melakukan sesuatu, saya akan ngomong. Mamanya anak kita mandi. Kevin mandi. Nah, main air atau mungkin siram air. Nah, lama itu kan Ibu lakukan tiap kali, lama-lama dia mungkin bisa hafal semua yang Ibu katakan karena udah dikatakan berkali-kali. Tapi kalau Ibu diam saja,
kita diam aja. Berarti kan dia tidak terekspos terhadap inputan suara-suara yang nanti akan menguntungkan buat dia. Seperti kita lah, kalau kita mau belajar bahasa Korea itu, waduh, mau belajar dari mananya ya, sama-sama kayaknya hampir sama kotak-kotaknya. Tapi kalau kita mungkin melihat itu setiap hari satu kata, mungkin satu karakternya dia, lama-lama kita bisa hafal. Daripada kita tembok kita mungkin nggak ada gambarnya, ya kita kasih itulah tulisan itu satu. Akhirnya kita bisa tahu, saya cuma bisa satu karakter Korea sekarang. Saya tahu itu sebutannya apa, bahasanya apa. Nah, karena kita ekspos tiap hari dengan sensori kita, yaitu dengan mata dan telinga biasanya untuk kita belajar. Jadi Bu Faisa, Ibu buat gambar-gambar yang banyak ya Bu, untuk anak-anak Ibu. Dan perkenalkanlah gambar-gambar itu ke anak Ibu pada waktu melakukan aktivitas. Setelah itu kita bisa buat gambar itu untuk memberitahu anak next kegiatan apa yang akan kita lakukan, yang akan dia lakukan. Bu Faisa, udah dibuka ya? Siapa? Sudah Bu, sudah saya nyalakan. Bu, Ibu boleh mungkin bertanya kembali atau sudah jelas? Halo? Halo? Bisa? Halo? Ini, ya, gimana Bu? Ya, halo. Jelas kira-kira? Jadi anak juga kurang suka sama metode gambar itu gimana nggih untuk biar anak itu tertarik gitu gimana nggih? Sama metode gambar juga kurang suka anaknya. Berarti anak Ibu sukanya apa? Nggak suka memperhatikan gambar. Gambarnya kurang Bu. Kalau anaknya kalau kecil segini nggak suka buat gambarnya sebesar A4. Ya, Bu. Biasanya anak saya tuh suka hal yang pertama, hal yang baru itu Bu. Jadi misalnya kalau gambarnya itu baru dia suka, tapi kalau udah diperlihatkan berapa kali gitu dia nggak tertarik lagi itu Bu. Nah, udah bosenan ya. Nah, tujuan Ibu itu harus mengenalkan gambar itu kan saya akan bilang. Oke, sekarang dia pasti akan suka kalau tahu setelah ini kita akan mau makan. Jadi gambar ini nantinya ada artinya buat dia. Kalau kita kayak komunikasi, saya memberitahu setelah ini kita mau makan. Setelah itu kita mau apa yang kegiatan sehari-hari gitu. Memang dia nggak perlu suka itu sampai gimana ya Bu ya, harus membawa ini kemana-mana, nggak perlu Bu. Tapi Ibu bisa taruh itu, tempelkan itu mungkin di tembok. Nah, kalau mamanya sebelum waktu makan kita ambil kita ngomong makan nasi. Nah, jadi dia tahu kalau nanti dia ini untuk memberitahu dia, akhirnya Ibu membuat schedule seperti ini loh Bu. Memang saya nggak perlu dia suka seperti apa ini loh Bu, schedule seperti ini. Setelah makan ini kan sudah berapa kegiatan, bangun tidur, habis itu sikat gigi. Nah, jadi Ibu hanya memberitahu ini ke dia. Jadi oke, sekarang foto bangun tidurnya dilepas. Setelah itu tinggal apa? Sikat gigi. Kita lakukan sikat gigi. Jadi ini seperti alat komunikasi. Nah, nantinya kalau dia sudah bisa ini, kita bisa mengatakan ke dia. Dia biasanya anak-anak itu kalau sudah dia bisa membaca gambar ini, dia tuh untuk trauma marah-marahnya itu sangat jauh berkurang. Karena dia tahu apa yang terjadi kemudian. Habis ini apa. Jadi ini memang saya belum mengajarkan cara mengenalkan gambar ini ke anak. Salah satu caranya yaitu Bu. Jadi gambar ini memang kita persiapkan aktivitasnya setiap harinya. Jadi pernah nggak Ibu dia nggak mau ke sekolah? Atau apa? Problemnya sekarang yang mau didisiplinkan sama di anak Ibu itu apa?
Saya pengen tahu. Misalnya dia kalau melakukan kegiatan yang berbahaya, kita bilang jangan dek, gitu-gitu agak kayak apa ya, kayak sebenarnya dia tahu kalau kita nggak boleh, tapi masih terus-terusan melakukan itu gitu loh Bu. Kalau ibu kegiatan yang dia tidak boleh, ibu sudah ngomong tidak boleh, terus dia masih melakukan apa yang ibu lakukan? Misalnya dia suka manjat-manjat itu Bu, manjat di atas meja, di atas jendela itu kita bilang jangan dek gitu. Sebenarnya dia tahu nggak boleh, cuman kadang dia agak mengejek, agak tertawa-tawa terus balik lagi gitu loh Bu. Gini Bu, Ya. problem ibu itu ibu nggak tahu kondisi anak. Ini Bu, yang tadi saya ngomong kalau kita mau membuat sesuatu kita harus tahu kondisi anak. Anak ibu kan suka manjat-manjat. Nah, itu ibu dia itu mau berikan kegiatan proprioseptif. Kenapa anak ibu manjat-manjat? Karena dia suka masukkan dari join-joinnya, sendi-sendinya. Dengan dia memanjat-manjat itu, dia butuh kegiatan yang proprioseptifnya, yang membuat masukan di proprioseptifnya. Jadi ibu kalau mau dia enggak manjat-manjat, kasihlah kegiatan lain dengan yang berkaitan dengan seperti itu. Jadi mungkin ibu kalau di playground, mungkin dia senang lompat-lompat, senang diajak tarik-tarikan. Ini kan ngomongnya di rumah ya Bu ya. Ibu kan di rumah punya yang seperti ibu nggak pernah ikut punya saya yang 2 minggu yang lalu. Itu ada kegiatan proprioseptif, yaitu yang supaya kegiatan yang memberikan inputan di sendi-sendinya dengan cara mudah yang di rumah seperti elastis itu loh Bu, teraben itu. Nah itu kita ajak dia untuk bermain tarik-tarian ya, terus dia lompat-lompat, terus dia mungkin membantu ibu membawa keranjang cucian. Nah, dia tuh suka yang seperti itu. Jadi itu yang saya bicara bahwa ibu harus tahu kondisi anak ibu dari sensorinya. Itu perlu sekali. Kalau enggak gitu, itu kebutuhannya. Itu seperti kayak kita ini loh Bu, makan. Ya. Kita ngomong enggak boleh makan. Loh, saya lapar, saya butuh makan kok. Ya saya meskipun ibu ngomong enggak boleh, saya akan makan terus. Itu kebutuhan saya. Jadi kalau itu memang kebutuhan anak ibu, kita nggak bisa ngomong nggak boleh. Ya berikan itu. Itu bukan memang berbahaya kalau memanjat-manjat teralis gitu ya. Tetapi kalau ibu berikan kegiatan yang lain, yang impact-nya sama di tubuh anak ibu, dia akan nggak apa-apa. Nggak akan, maksudnya kalau kita cuma melarang nggak boleh, tetapi kita nggak kasih kegiatan yang lain, akhirnya ya nggak akan didengar ibu. Habis itu ya dia naik lagi. Jadi ibu kasih kegiatan yang dia harus yang apa ya? Yang berat-berat gitu, mengangkat yang berat-berat seperti mendorong kursi. Nah, saya nggak tahu anak ibu umur berapa ya. Itu berat 7 tahun 10 bulan, Bu. 7 tahun 10 bulan. Jadi ibu berikanlah kegiatan yang menurut anak ibu kira-kira untuk anak 7 tahun itu sudah berat gitu. Seperti saya ngomong mengangkat mendorong kursi itu kan suka mungkin membawa ke jinjingan yang isinya mungkin kalau ibu ke supermarket tuh Bu, suruh dia bawa yang beratnya ya sesuai dengan umurnya. Jadi kegiatan jadi libatkan dia di kegiatan di dalam rumah dan juga berikanlah yang saya ngomong, saya lupa itu kegiatan proprioseptif itu semuanya berkaitan dengan ya ini sesuatu yang berat yang bisa memberikan masukan di sendi-sendinya. Gitu. Seperti lompat-lompat juga.
Gitu. Terus mendorong, mengangkat, apa ya? Itu wheelbarrow. Itu Bu. Dia pasti senang itu Bu, karena anak dia tangannya di depan, kakinya, kedua kakinya dipegang oleh ibu, dia suruh jalan dengan tangannya. Itu anak-anak itu pasti suka yang gituan. Jadi ini bukan soal disiplin, Bu. Seperti kalau saya mau mendisiplinkan seorang manusia untuk tidak makan, tidak mungkin. Gitu ya. Jadi ini bukan masalah disiplin, ini masalah ibu dia butuh masukan proprioseptifnya. Gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Mingve. Sama-sama.